Masih di Satu Meja The Forum, Mas Adi, apa yang kira-kira harus dijaga oleh pemerintah dalam situasi geopolitik yang masih berkecamuk di berbagai wilayah dunia, termasuk di Timur Tengah, supaya pendekatan kebijakan luar negeri juga seiring sejalan dengan bagaimana mengelola? Karena pro kontra pasti ada, kekhawatiran publik pasti ada. Ya, saya kira bagi saya secara prinsip bahwa persoalan-persoalan yang dianggap insecure bagi negara kita itu harus ada solusinya, Mas Yogi. Ketika muncul kekhawatiran soal adanya krisis energi global akan berdampak ke Indonesia, sepanjang itu misalnya tidak ada kenaikan-kenaikan BBM yang membebani rakyat dan kemudian fiskal kita juga stabil, saya kira langkah apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan perlu untuk dirisaukan. Yang penting sekalipun presiden sering ke luar negeri itu ada hasilnya sebagai sebuah solusi untuk memberikan bagaimana jawaban-jawaban yang konkret. Jalan-jalan nggak apa, yang penting ada oleh-olehnya, investasi. Yang penting ada oleh-olehnya, kan sudah begitu banyak. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya juru bicara pemerintah untuk mengekspos apa saja yang sebenarnya sudah didapatkan oleh pemerintah dari sekian begitu banyak kunjungan ke luar negeri. Oke. Pak Hamid, kalau tadi Pak Hamid mengatakan sudah benar langkah Presiden Prabowo, tapi kan Pak Hamid sebagai duta besar paham juga hubungan internasional. Kira-kira apa yang harus diantisipasi dalam waktu dekat? Sebenarnya eksposur presiden kita itu secara internasional itu luar biasa ya, karena aktivitinya melakukan kunjungan eksternal itu bisa membuat image kita bahwa kita memang adalah negara yang terbuka, kita adalah negara yang bisa didatangi untuk investasi. Hanya di saat yang sama, ketika beliau lakukan itu semua, harus segera membenahi internal kita, domestik kita. Misalnya, Singkat saja apa? Birokrasi negara tidak ribet, pemungutan kepada para pengusaha dari aparat dihilangkan, itu sudah sejalan. Tidak ada lagi laporan asal Bapak senang. Iya, tidak ada. Oke. Ya. Pak Ramsan, DPR tadi dibilang tidak hanya fraksi Partai Gerindra, tapi semua di Komisi 12 setuju dan memberikan dukungan. Ya, tapi betul. kan tetap yang namanya DPR punya fungsi pengawasan. Harus ada yang dibaca bahwa ini kalau tidak sesuai dengan rencana, antisipasinya apa. Kita tetap kita lakukan fungsi pengawasan. Ya. Tapi kita objektif juga, karena Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri bukan artinya asal jalan-jalan. Pertama dari sisi karena kita juga 12 itu mitranya Menteri Investasi. Ya. Kita lihat bahwa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, beberapa variabel yaitu konsumsi masyarakat, net export import, dan juga investasi. Investasi kalau tidak ditingkatkan, sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dari 5,4 ke 6 ke 7 nanti ke 8. Jadi sudah pas. Dari sisi energi, bahwa dalam keadaan sekarang mungkin 2-3 bulan ini kita memerlukan diversifikasi supply chain, diversifikasi sumber energi yang untuk dibawa ke Indonesia. Kalau perhitungan kita juga nanti mungkin 2-3 bulan lagi harga minyak akan menurun karena apa? Nanti negara yang sudah diambil oleh Amerika itu Venezuela itu akan memproduksi habis-habisan. Itu nomor 1 terbesar cadangan minyak. Dan kita sudah berbaik-baik dengan Amerika. Iya, nomor 2 Arab Saudi, nomor 3 Iran. Tadinya kalau ini udah baik-baik Iran ini, nanti supply kita sangat besar. Mungkin $65 US berarti di bawah sesuai APBN ya? minyak. Iya, udah di bawah itu. Kita pokoknya kita tenang, jangan terlalu grogi-grogi sehingga kasak kusuk, tapi ya itulah namanya ini kan punya hak bicara. Terima kasih. Mas Fitra, geopolitik orang memprediksi belum tentu, tapi Anda punya bacaan bahwa tenang aja, perang akan berakhir dalam waktu singkat, kemudian hitung-hitungan kita secara asumsi APBN dan kekuatan fiskal juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Iya, saya bukan ingin mendahului kehendak Tuhan ya, tetapi sebenarnya kalau dalam hitung-hitungannya, pertama Gulf War itu biasanya selesai di bulan di spring ya, mungkin sampai bulan musim panas ya, karena terlalu panas. Terus yang kedua adalah ada yang disebut sebagai taco zone, Trump always chicken out zone. Apa saja? Yang pertama adalah indikator dari US Treasury yield. Itu sekarang sudah 4,2 sampai 4,5. Artinya yield terlalu besar itu tekanan fiskalnya paling besar untuk administrasi Trump. Yang kedua adalah tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Dubes juga, itu konstituen Trump itu sangat sensitif terhadap pergerakan harga petrol dan ini sekarang sudah sangat tinggi. Dan yang ketiga
ini juga yang teman-teman market lihat di bulan Juni nanti itu Elon Musk bakalan IPO. Nah kalau 2 triliun US dollar, nah kalau mau IPO 2 triliun US dollar dan dia bakalan menjadi orang pertama di dunia yang menjadi manusia 1 triliun dolar, itu pastinya kan minta iklim perangnya juga relatif kondusif atau bahkan tidak ada perang ya. Dan as we speak sekarang sebenarnya market sudah memprice in bahwa perang itu akan selesai di bulan ini gitu. Dan dalam konteks ini meskipun tentunya kita tidak tahu kapan perangnya dan makanya pemerintah sekarang sudah membuat skenario sampai 100 US dollar per barrel. Tetapi pengalaman 2024 dulu kita sempat mencadangkan 80 triliun rupiah sebagai tambahan dari subsidi dan kompensasi energi. Tapi kita tidak gunakan di semester 2-nya. Kenapa? Karena ya kecenderungan di semester 2 selalu ada deeskalasi begitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasom, terima kasih Bung Fitra, terima kasih Mas Adi, terima kasih Pak Hamid Awaludin.